Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara dan saudariku rahimakumullah, terkhusus yang berada di Masjid Al-Mahdi di Bukit Lembah Sutra, dan untuk saudara dan saudariku rahmatullah yang berada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kali ini saya akan membacakan firman Allah surah Al-Kahfi ayat 6 dan ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka. Siapakah Allah ini ya, pahami apa yang ingin. Saudara dan saudariku rahmatullah, kita menyadari bahwa saat ini kita hidup di masa-masa fitnah. Fitnah jadinya peperangan di kota Rokoh, Suriah. Itulah awal dari fitnah Duhaimah. Fitnah ini ya, akan terlihat nyata 12 tahun kemudian dengan adanya kekeringan di Sungai Efrat dan munculnya gunung potensi emas yang ada di dalamnya, atau di dalam hadis tersebut adalah gunungan emas. Nah, kita hitung kapan terjadi peperangan di kota Rokoh ya, pada saat ISIS terjadi ya, tahun 2013. Kemudian kita tambahkan 12 tahun ya, semakin jelas dengan keringnya Sungai Efrat dan terlihat potensi emas di sungai tersebut. Qadarullah ya, tahun 2025 ini viral ya, adanya emas dalam di Sungai Efrat tersebut, yang tentunya menjadikan kita yakin tentang kebenaran bahwa kita hidup di masa fitnah Duhaimah kegelapan. Tak hanya itu, mubasyirat atau mimpi yang benar yang dialami bukan hanya oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan, tetapi dialami oleh banyak orang ya. Terlihat selalu berada di dalam fase kegelapan, terlihat langit yang gelap dan sebagainya ya. Itu pun dialami oleh diri saya, anak saya, kedua anak saya ya. Melihat langit yang dalam keadaan gelap, selalu dalam gelap. Berarti kita di masa-masa fitnah Duhaimah. Kegelapan itu karena kebodohan, karena bentuk kesirikan. Sehingga di masa-masa fitnah ini ya, kita hampir tidak bisa menilai ya, mana yang baik dan buruk, sampai seperti itu. Yang baik dituduh buruk dan yang buruk justru sebaliknya. Ya, bahkan realita juga seperti itu.
kita juga bisa melihat bahwasanya mungkin kita memandang itu perempuan, tapi setelah didekati ya, ternyata tuh, sampai persis sekali ya. Bahkan sampai ada yang menikah dan beberapa hari kemudian bercerai karena ya, diketahui bahwa pasangannya ternyata laki-laki juga. Ya, ya. Sampai seperti itu ya. Itu pasti kegelapan gitu ya. Terlihat sekali nyata gitu. Yang apalagi yang samar. Nah, oleh karenanya kita diminta membaca firman Allah surah Al-Kahfi agar kita mendapatkan terang benerang. Di sini Allah mengingatkan Rasulullah agar tidak bersedih hati dan jangan mencelakakan diri. Bila mana orang yang diberikan penyampaian kebenaran tidak mau mengikutinya, yang sama seperti kita juga ya. Kita jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Kita menyangka ya orang yang menurut dia itu baik ya. Sebagai contoh misalnya para Habib ya. Padahal kan banyak melakukan bentuk-bentuk kesyirikan ya. Lalu diberi kemudahan dunia, ternyata adalah mendapatkan karomah dan sebagainya, sehingga tentunya ini akan membuat tipu daya ya kan. Kita menyangka apa yang dilakukannya adalah benar karena apa? Karena dilihat dari sisi dunia. Sedangkan orang yang taat kepada Allah kok kehidupannya begitu, makannya seperti itu, pakaiannya seperti itu dan sebagainya, tidak seperti mereka. Begitu juga mungkin orang yang menjalani sunnah, keilmuan iya benar ya, melakukan sunnah dan sebagainya, tetapi tidak mengikuti utusan ya, menghalang-halangi orang untuk mengikuti utusan dan diberikan kemudahan juga dengan apa, terlihat kehidupan dunianya, pondokan bagus, pakaian bagus dan sebagainya ya. Kita jangan tertipu ya. Karena apa? Karena kebenaran yang harus kita ikuti ya. Sebagaimana Rasulullah itu begitu, terjadi gitu karena Rasul kan utusan Allah ya. Tetapi kenyataan kehidupannya bagaimana ya. Maka mungkin juga beliau tidak pede. Kenapa? Kan saya utusan, seharusnya mudah semua apa yang kebutuhan kehidupannya mudah didapatkan ya. Bahkan bisa lebih dari orang-orang yang mengolok-oloknya ya. Oleh karena itu bahwa mengikuti utusan, menegakkan sunnah ya, dan mengikuti utusan, insya Allah menjadi orang-orang yang tentunya sebagaimana sabda Rasulullah, orang-orang al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing ya, dituduh diri dan begitu, dianggap menyimpang ya. Tetapi justru insya Allah benar. Kenapa? Perbedaan kita adalah kita diberi kabar gembira berupa mubasyirat, mimpi-mimpi yang benar. Nah, untuk kita ya, perjuangan kita itu bedanya ya. Nah, oleh karenanya kita jangan bersedih hati, jangan berkecil hati ya, bila mana mungkin di luar sama-sama mengerjakan sunnah, menegakkan sunnah ya, secara keilmuan. Nah, tetapi beda kita dengan mereka adalah mereka tidak mempercayai utusan, tidak mau mengikuti apa yang diingatkan utusan tersebut. Perbedaan kita itu. Dan kita ujlah adalah bentuk wujud
ya, dari memperhatikan utusan, dan utusan itu hanya mengingatkan apa yang Rasulullah sampaikan, dan Rasulullah menyampaikan tentang uzlah, ya, dan berhati-hati untuk menghindar dan sebagainya, mempersiapkan diri masa-masa ke depan, mempersiapkan tentang perkara dajjal dan sebagainya, ya kan? Berarti kita lah justru orang-orang yang insya Allah mengikuti Rasulullah dengan benar. Ingat, Rasulullah bersabda bahwasanya umatku pasti masuk surga, yaitu yang mengikutinya dan mengikuti jamaahnya dengan baik. Dengan baik itu berarti secara menyeluruh, secara total. Rasul mengingatkan kita tentang utusan, bagaimana utusan, baik secara Al-Quran juga. Kita telah kaji, kita telah analisa, kita teliti, secara hadis juga kita teliti. Oleh karenanya, hendaknya kita harus yakin bahwasanya insya Allah kita berada di track yang benar. Dan ingatlah bahwasanya di dunia ini, ya, amal perbuatan kita diuji, dan yang dilihat adalah perbuatannya yang dilihat, bukan hasilnya. Kenapa? Itu permainan itu akan dilihat akhirnya, ya, bukan di pertengahannya. Dunia ini ibarat permainan. Maka permainan itu dilihatnya itu bukan saat sedang masih proses, ya, tetapi dilihat akhirnya. Maka insya Allah kita perhatikan tidak lama lagi perkara-perkara yang Rasulullah sampaikan, ya, dan apa yang disampaikan oleh Muhammad Qasim bin Abdul Karim dari Pakistan berdasarkan mimpinya tidak lama lagi akan menjadi nyata, dan yang menang adalah orang yang memperhatikan, yang telah memiliki persiapan. Insya Allah kita bagian dari orang tersebut. Insya Allah, amin. Dan saja, saudarakan dan saudariku rahimahullah, apa yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat, dan kita sama-sama menjadi hamba Allah yang selalu memohon kepada Allah untuk dipisahkan. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Dan kita juga harus menjadi hamba Allah yang hanya berserah diri kepada Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Subhanahu wa ta'ala, asyhadu alla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.